Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang kita kumpul bersama ustadz-ustadz kita ini di tempat ini untuk sama-sama tadi menguji anak kita Dairib, dan alhamdulillah sudah selesai. Ini Ustadz Hasan selaku pengajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Malili. Kalau beliau Ustadz Irwang Jaya SH, beliau ini Bina Pondok Informatika dan Bahasa di USU atau di Malili. Dan beliau Ustadz kita Ustadz Ustadz Rahmat Saputra SH MPD. Luar biasa beliau ini. Dia pimpinan atau kepala sekolah SMPT Wadah Islamiyah. Jadi ada 3 lembaga yang berkumpul di tempat kita ini untuk menguji anak-anak kita tadi. Ustadz, saya mau tanya dulu Ustadz Hasan. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz? Jadi ini program yang kami buat, rencananya itu 2 kali dalam setahun, 1 kali dalam 1 semester. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait program ini? Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Alhamdulillah, program cukup baik. Kami mensupport insyaallah program ini sangat menakjubkan. Selain sebagai wasilah dan sarana memotivasi anak-anak kita untuk tetap semangat menghafal, ini juga menjadi sesuatu item untuk mengukur keberhasilan pengajaran di tempat kita ini. Ya, karena ini live ya, Live, dan saksikan tidak di setting ya. Tidak disetting di sini. Jadi alhamdulillah salah satu pertanggungjawaban publik kepada masyarakat bahwa inilah salah satu hasil dari didikan di sekolah kita, di mana anak kita menghafal Al-Qur'an dengan baik. Kemudian yang kedua, kedepannya mungkin memang merupakan awal, mudah-mudahan ke depan bisa lagi dikembangkan dan lebih sempurna lagi ke depannya. Mungkin sebisa mungkin agak lebih rapi lagi tempatnya, lebih bagus supaya lebih terkesan menarik ya ke depannya. Mungkin ada backgroundnya apa dan seterusnya supaya lebih menarik lagi tempatnya. Kemudian yang ketiga, mungkin pihak sekolah sudah menseleksi sebelumnya, mudah-mudahan sudah ada seleksi sebelumnya siapa-siapa yang santri-santri atau murid-murid kita yang akan ditampilkan. Saya kira dari pihak sekolah sudah menyeleksi, karena saya perhatikan anak-anak kita mungkin apalagi di usia masih dini masih banyak gerak-geraknya ya. Jadi kedepannya mungkin anak-anak kita yang mau ditampilkan pasti mungkin sedikit diarahkan ketika dia sementara tampil, tidak banyak gerak sana sini supaya terkesan baik. Iya. Mungkin itu dari kami. Jadi saya kembali dari tadi Ustadz. Jadi kita di sekolah ini kita kan untuk tingkat gaya belajarnya anak-anak itu kan ada 3 ya, kinestetik, visual dan auditory. Nah, termasuk satu ini tadi ini, dia ini kinestetik. Tidak bisa sama sekali kita bagaimanapun juga. Jadi kita biarkan saja. Ya, kita biarkan saja. Kalau memang anaknya ini kinestetik, ya orang yang itu bukan dibuat-buat. Memang kalau ada yang visualisasi, ya dia melihat baik-baik. Kalau auditory ya tenang melihat. Tenang-tenang saja mendengarkan ayat. Kalau kinestetik ambil semua, mendengar, melihat sambil goyang, sambil berjalan. Jadi gaya menghafalnya begitu. Jadi syukur Ustaz, kami juga akan berusaha. Nah, Ustaz, yang tadi ini kita kan fokus di tim penguji fasoha. Nah, bagaimana Ustaz fasohanya anak-anak kalian? Secara umum alhamdulillah baik. Mungkin karena faktor usia ya, masih dini, ada beberapa makharij hurufnya memang masih perlu penekanan. Ya, kita perhatikan di situ, mungkin karena lidahnya juga masih ini, jadi butuh penekanan beberapa huruf saja makharij ya, seperti itu. Kemudian alhamdulillah kalau untuk fasaha panjang pendeknya dan sifat-sifat huruf alhamdulillah sudah cukup baik. Hanya saja mungkin itu tadi makharij huruf mungkin masih perlu penekanan, mungkin lidahnya ya. Penekanan lidahnya masih belum ini. Karena faktor usia mungkin. Tapi secara kalau standarnya gimana? Standar sudah alhamdulillah cukup. Cukup. Tinggal ditingkatkan lagi ke tahap yang mungkin lebih karena tinggi. persoalan usia ya. Oke, syukur Ustaz. Jadi saya pindah ke Ustaz kita, pimpinan Pondok Informatika yang luar biasa ini. Jadi teman-teman di kemana-mana, ini ketiga-tiganya ini alumni STIBA. Saya juga alumni tapi tidak selesai. Jadi beliau ini Ustadz luar biasa, ini kakak kelas saya, ini adik-adik kelas saya semua. Ustadz, Masya Allah Ustadz Irwan. Kalau tadi kita mendengarkan ada 3 hal yang
disampaikan Ustadz kita, Ustadz Hasan. Kita Ustadz, gimana pendapat pribadi kita dengan program ini? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kalau pendapat pribadi kami mengenai kegiatan yang Masya Allah luar biasa ini, yang pertama kami sangat mengapresiasi dan juga mensupport teman-teman yang ada di sekolah SDIT Insan Robani, terkhusus kepala sekolah yang Masya Allah luar biasa, barakallahu fiik, untuk senantiasa melanjutkan kegiatan ini, karena tentunya banyak manfaat yang bisa kita ambil insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat kegiatan ini sangat luar biasa karena bisa dinonton secara banyak orang, bukan hanya kita saja di kalangan Yayasan Pesantren Wahdatul Islamiyah, tapi juga mungkin di luar kita, yang semoga itu diharapkan bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, juga menginspirasi yang lain, sehingga kebaikan-kebaikan ini lebih dominan ditayangkan, terkhusus di Luwu Timur. Masya Allah. Jangan kalah dengan keburukan-keburukan, kebatilan-kebatilan yang ditampakkan sekarang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami melihat ya sangat luar biasa di umur yang mungkin sangat-sangat masih sangat kurang lebih 9 muda, tahun, ya kurang lebih 9 tahun sudah punya hafalan 4 juz, bahkan tadi sampaikan sudah mau sampai 5 juz. Ini sangat luar biasa pencapaiannya, Ustaz. Ya kalau sekiranya mungkin di Luwu Timur, jangankan 4 juz sampai 5 juz, 1 juz saja di usia itu di semua sekolah yang ada di Luwu Timur ini, ya bukan hanya kita di Yayasan Wahdatul Islamiyah, maka insya Allah ini akan menjadi gambaran bagaimana Luwu Timur ke depannya, Ustaz. Tentu insya Allah akan lebih baik, karena ya, ketika dibekali dengan Al-Quran, maka insya Allah akhlak yang akan mendominan, dan ini yang akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk semuanya insya Allah. Nah, mungkin itu Ustaz dari kan. Terakhir Ustaz, jadi masing-masing 2 pertanyaan ini. Tunggu Ustaz, kita kan bagian tajwid Ustaz. Kan tadi bagian fasoha ada masukannya, akur lu penekanan. Kalau di bagian tajwidnya Ustaz, mungkin ada yang mau masukannya supaya gini juga bisa kami keluarkan ke anak teman-teman yang lain. Kalau untuk tajwidnya Ustaz, ini kan secara keseluruhan, secara keseluruhan kami melihat itu sudah sangat luar biasa Ustaz. Ya walaupun ya ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki, tapi kami lihat ini karena faktor waktu saja Ustaz. Artinya usia yang masih sangat cukup belia. Ya sangat belia lah. Sehingga mungkin berjalannya waktu ke depan insya Allah semua itu akan tertutup Ustaz. Semua itu bisa diantisipasi. Jadi kalau kami insya Allah sudah sangat luar biasa Ustaz. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terakhir dari Ustaz kita, pimpinan atau kepala sekolah SMPT. Jadi teman-teman, ayah bunda di manapun berada yang selalu bertanya-tanya, lanjutannya SDIT itu ada tidak? Ada, sudah ada. Ini ya SMPT Wahdatul Islamiyah, dan ini kepala sekolahnya. Dan saya dengan pakaian yang dipakai itu pakaian kebesarannya. Ada tulisannya SMPT Wahdatul Islamiyah Maliling. Bagaimana Ustaz terkait masalah tanggapannya tadi 333? Iya. Masih ada tambahannya? Iya, taib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Program ini sungguh luar biasa ya, dan memberikan motivasi kepada anak peserta didik kita yang ada di satuan pendidikan terkhusus di SDIT ini, bagaimana anak-anak kita ini berlomba-lomba untuk mencapai target, bagaimana bisa mendapatkan nilai yang maksimal, dan tentunya juga menjadi pertanggungjawaban kita ya selaku pendidik di sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah program ini adalah program yang sangat luar biasa dan memberikan kami juga motivasi bagaimana terus mengembangkan program seperti ini. Dengan program seperti ini menambah kualitas pendidikan kita ya, dengan Al-Quran yang senantiasa berada di dada anak-anak kita ya, insya Allah itu adalah modal utama untuk meraih kesuksesan ya. Kemudian yang terakhir ya, marilah kita senantiasa memperbaiki hal-hal yang kurang ya dari apa yang kita lakukan hari ini, senantiasa mengevaluasi dan senantiasa berpikir bagaimana terus bisa mengembangkan program-program seperti ini dan memberikan
nilai yang terbaik dan memberikan contoh bagi satuan pendidikan yang lain untuk bisa mengikuti program seperti ini. Masya Allah, luar biasa sekali nih. demikian Ternyata yang dapat kami sampaikan. tiga semua masukannya yang kepada kami. Terakhir Ustaz dari kita kan bagian kelancaran. Bagaimana kalau dari segi kelancaran Anda kita tadi Baik, dari 24 juz itu? Dari Singkat kelancaran, saya Ustaz. kelancaran ini luar biasa dan tidak kami dapati melainkan sedikit saja yang tadi sempat mungkin terlewatkan ayatnya. Saya kira itu bisa dipahamkan bahwasanya dengan adanya ayat yang sama ya dalam Al-Quran itu bisa membuat anak-anak lupa atau keliru, dan saya kira itu motivasinya bagaimana anak terus mengulang, terus memurojaah hafalannya agar sebisa mungkin. Oke Ustaz, Iya. syukuran Ustaz. Masya Allah masukannya. Ini. Terakhir ini dari kita semua Ustaz, kira-kira apa harapannya dan bisa enggak kita terapkan di lembaga-lembaga lain ini, seperti di tahfiz, di lembaga-lembaganya Ustaz, atau di lembaganya YPWI? Kalau kebaikan jangan bertumpu sama kita saja. Kalau kebaikan itu harus dibagi supaya tumbuh dan berkembang. Jadi kebaikan ini, langkah ini merupakan langkah awal, dan insya Allah saya kira nanti akan menular kebaikannya insya Allah. Diteruskan Ustaz, lanjutkan. Jadi nggak apa-apa ya kita Bisa. terapkan di apa, bukan Bisa. diterapkan ya, bisa dimanfaatkan atau dimanfaatkan lagi salah. Bisa di ATM ya, Di ATM ya. ATM. Iya. Bagaimana kalau sudah harapan dan bagaimana kira-kira ke depan di sekolah-sekolah kita yang lain, bukan saja di STIP? Harapan kita ya, kegiatan ini kan sangat luar biasa Ustaz. Maka sudah menurut kami seharusnya ya, apalagi Ustaz bagian di pendidikan ya, maka ini bisa juga disampaikan kepada teman-teman guru atau yang mengelola sekolah-sekolah di yayasan kita. Siap. Agar bisa mengadakan yang seperti ini, terkhusus mungkin di tingkat SD. Ya, namun saya kira juga tingkat SMP dan tingkat SMA ini tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga sangat bagus untuk ditampilkan. Namun mungkin ini masih jadi persiapan yang perlu untuk kita adakan dulu Ustaz, karena mungkin SD itu kan adalah sekolah yang kita katakan pertama mungkin, sehingga mungkin semua lini sudah hampir kita katakan sempurna insyaallah. Mungkin sekolah-sekolah lain ya bisa menyesuaikan yang mana bisa diterapkan ya. Syukur Ustaz. Ustaz, terakhir Ustaz, ada apa harapannya? Apa bisa diterapkan di SMPT atau gimana? Iya, kalau kami dari SMPIT sangat mendukung dan mensupport, dan mudah-mudahan secepatnya kami juga bisa mengadakan untuk di tingkat SMPIT seperti ini. Masya Allah, mudah-mudahan amin mungkin, secepatnya. amin. Syukur Ustaz atas masukannya. Baik teman-teman, ayah dan bunda semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dengan tim penguji selaku semua pimpinan tertinggi di sekolah lembaga. Ini pimpinan tertinggi di bawahnya Ustaz Umar ya, di PPTQ Wahda Islamiyah, pimpinan tertinggi di informatika tingkat SMA teman-teman. Jadi beliau ini pimpinan pondok untuk tingkat SMA. Jadi kalau selesai SMA SMP dari beliau bisa lanjut ke sini. Ini juga tingkat SMP, saya tingkat SD. Ustaz ini beliau kami pernah kembali supaya di tahun ini bilang ada SD-nya, ada khusus menghafal, SMP yang ini khusus untuk menghafal juga, tapi konsen di informatika dan bahasa apa? Bahasa Arab. Mungkin nanti akan ada bahasa Inggrisnya insya Allah. Demikian apa yang kita bincang-bincangkan, yang sebenarnya bincang-bincangnya mendadak tapi Masya Allah luar biasa hasilnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.